Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini adalah salah satu tema yang receh tapi sering terjadi dan saya yakin sesuatu yang sangat relevan untuk dikaji. Kenapa orang kalau ditagih utang dia malah marah-marah gitu? Apakah Baraya pernah mengalami nagih utang tapi malah marah-marah dia yang ditagih utangnya? Atau bahkan Baraya sendiri yang sebenarnya mengalami hal yang seperti itu. Baraya punya hutang pas ditagih malah marah-marah gitu. Simak videonya sampai tuntas karena kita akan membedah masalah ini secara lebih komprehensif. Kita akan menggunakan metodologi psikologi dan sosiologi, bahkan mungkin sedikit antropologi untuk memecahkan masalah ini. Jadi simak sampai tuntas, yuk kita mulai. Kenapa orang yang punya hutang seringkali menjadi lebih galak dan marah-marah ketika ditagih sama orang yang memberikannya utang? Ya, kita dalam hal ini harus membagi galak itu menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah galak ofensif dan yang kedua itu adalah galak defensif. Ini penting ya Baraya. Jadi galak ofensif itu adalah ketika seseorang merasa bahwa dirinya itu punya power, punya bargaining, punya kekuatan, punya sesuatu yang lebih. Kemudian dia merasa tersakiti atau terkhianati atau ide-idenya itu dilanggar. Maka dia akan menjadi marah secara ofensif gitu. Jadi misalkan bos yang memarahi bawahannya ya karena dia memiliki otoritas atau merasa bahwa dirinya memiliki otoritas, atau orang tua yang memarahi anaknya karena kesalahan tertentu dan sebagainya, atau kucing yang berebut wilayah kekuasaan dia marah dan galak sama kucing yang lain. Nah itu adalah galak yang ofensif begitu. Nah tapi ada juga di sisi lain galak yang defensif. Galak yang defensif itu justru sebaliknya. Kita merasa tidak memiliki power, kita merasa terancam, kita merasa ketakutan, tetapi kita dalam kondisi terancam sehingga kita berusaha untuk mempertahankan diri kita atau mempertahankan harga diri kita atau mempertahankan sesuatu yang berharga dari diri kita dengan cara galak, dengan cara marah ya kayak gitu. Jadi misalkan induk kucing menjadi lebih protektif dan lebih galak ketika anaknya masih kecil-kecil begitu ya. Itu bukan gara-gara galak ofensif tapi gara-gara galak defensif gitu. Itu bagaimanapun adalah mekanisme yang secara alamiah ada dalam tubuh kita dan bekerja di otak kita. Nah, kalau misalkan ada orang yang galak gara-gara ditagih utangnya, itu adalah galak yang tipe kedua tadi itu, defensif. Bahwa dirinya merasa bahwa ada sesuatu yang akan kehilangan dari dirinya, atau bahwa dirinya terancam oleh seseorang, maka dia menjadi galak, defensif. Nah, perbedaan dari galak ofensif dan galak defensif itu adalah bahwa galak ofensif itu cenderung rasional. Dan biasanya akan mereda ketika orang yang dimarahinya itu mengaku salah. Jadi Baraya marah-marah, ya saya salah, ya udahlah. Kalau misalkan orangnya itu mengaku salah atau apa, ya udahlah. Pada ujung-ujungnya Baraya juga misalkan akan terenyuh atau terharu gitu, atau memaafkan dan sebagainya gitu. Nah Baraya marah ofensif itu akan makin membeludak ketika lawan yang Baraya tantang itu juga sama-sama marah gitu. Itu marahnya berlipat ganda gitu. Tapi secara keseluruhan marah ofensif cenderung untuk lebih rasional, sedangkan marah defensif karena dirinya memang tidak memiliki hal lain, tidak memiliki daya tawar, tidak memiliki bargaining, sehingga menjadi sangat-sangat emosional. Nah, marah defensif ini ya tadi itu, ketika Baraya nagih utang, dia menjadi defensif. Makanya kalau misalkan Baraya dalam kondisi yang seperti itu, mau nagih tapi dianya malah galak duluan dan sebagainya, ya sebaiknya urungkan dulu, tapi tetap Baraya ada di situ gitu, sampai dirinya kembali menjadi lebih rasional. Begitulah, jangan dipancing-pancing gitu. Itu yang pertama, kenapa orang yang ditagih itu galak. Kemudian yang kedua itu adalah karena frustasi. Jadi begini Baraya, sebenarnya bahkan meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari itu saja sudah menunjukkan bahwa dirinya tuh frustasi. Kan seseorang tuh sudah memiliki mekanisme dan dalam otaknya itu sudah tercipta atau sudah terancang bahwa kalau misalkan saya harus memenuhi kebutuhan saya, maka saya harus membuang sesuatu atau memberikan kompensasi sesuatu kepada pihak lain. Begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan saya lapar, saya butuh makan, saya harus kompensasi uang gitu dan lain sebagainya. Ada pengorbanan yang dilakukan di situ. Kalau saya misalkan mau dapat uang, maka saya harus kerja gitu. Ada kompensasi tukar-menukar di situ, itu ada mekanisme dalam otak kita ngerti itu gitu. Nah, tetapi orang yang frustasi itu tentu saja hal yang semacam itu akan terabaikan karena dirinya benar-benar tertekan, dirinya benar-benar stres. Nah, kalau misalkan ada orang yang minjem duit, kemudian pas ditagihnya dia galak, bahkan dalam kondisi minjem duit pun ada kemungkinan dia tuh lagi frustasi.
Kan seharusnya dia tuh tahu dan dia juga kenal kalau misalkan mau dapat sesuatu bukan minjem, tapi memberikan kompensasi tertentu. Tapi gara-gara dia tidak bisa dan itu menunjukkan frustasi itu, maka dia pinjam uang. Jadi ketika ditagih, maka frustasi yang tadi itu naik lagi sehingga emosinya itu, galaknya itu, marahnya itu keluar lagi gitu. Jadi harus dipahami bahwa dia itu adalah orang yang tertekan dalam hal ini gitu. Kemudian ada masalah yang ketiga, ada teman saya yang mengatakan dia sebenarnya tidak dalam tertekan, soalnya dia punya hutang ke saya gede, tapi pas saya lihat dianya lagi pesta, dia lagi apa, bayar utangnya susah banget, pas minjemnya mohon-mohon, pas ditagih galak banget, dan dia dalam kondisi yang tidak sedang susah. Jadi apa sebenarnya masalahnya? Karena orangnya bodoh atau irasional. Lah apa hubungannya? Gini Baraya, ini khusus untuk fenomena yang ketiga ya. Jadi misalkan ada orang yang minjem duitnya mohon-mohon, pas ditagihnya galak luar biasa, padahal dia misalkan menggelar pesta atau menggelar rame-rame dan sebagainya. Kok ada yang seperti itu? Nah, ini kemungkinannya adalah bahwa orang yang dimaksud itu adalah kurang rasional atau bodoh. Atau ya IQ-nya di bawah rata-rata. Kenapa seperti itu? Karena gini Baraya, minjam uang itu ada dua motif. Motif yang pertama itu adalah motif jangka panjang. Biasanya meminjam uang karena masalah-masalah produksi. Jadi misalkan untuk memodal usaha yang jangka panjang gitu, kayak misalkan pengusaha pinjam ke bank dan sebagainya, itu kan sebenarnya adalah jangka panjang. Ada juga orang-orang yang minjam uang itu karena konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan tertentu, untuk memenuhi keinginan tertentu dan sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah orang-orang rasional, yang kedua itu adalah orang-orang yang tidak rasional, orang-orang yang saya bilang tadi bodoh atau orang yang irasional. Mereka tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik dan hal-hal yang semacam itu. Sehingga ketika dia misalkan minjem duit, kemudian ditagih, dia marah-marah. Kenapa dia bisa marah-marah? Karena orang yang rasionya rendah itu biasanya emosinya tinggi. Jadi orang yang suka marah-marah itu biasanya emosinya tinggi. Bahkan orang yang suka marah-marah itu biasanya menganggap dirinya itu lebih cerdas daripada aslinya seperti apa gitu. Begitu. Jadi berhati-hatilah kalau misalkan Baraya mau minjemin uang kepada orang yang irasional, minjem uang pada orang yang butuh banget, misalkan yang seperti itu, atau minjem uang pada orang yang sudah jelas hasilnya itu akan digunakan untuk konsumsi. Please lah pinjem duit buat beli HP gitu, yang seperti itu. Please lah pinjem uang saya buat makan dan sebagainya. Ya, hal-hal yang semacam itu, maka itu harus dicurigai lebih. Baraya harus bikin sebuah perjanjian yang lebih jelas, yang lebih pasti, karena orang yang dimaksud itu ada kemungkinan besar dia itu meminjam gara-gara dia gagal untuk bisa mengelola uang sebaik-baiknya. Dia kurang rasional, dia irasional, dan karena itu maka biasanya dia emosional. Begitu. Itu tiga masalah pribadi, itu urusan psikologi. Kenapa seseorang itu kalau minjem uang dan pas ditagih galak gitu. Tapi kalau misalkan ini menjadi sebuah fenomena, kan di mana-mana banyak ya di Indonesia itu ada meme yang bertebaran di mana-mana, ada apa gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah fenomena umum gitu, bahwa ini terjadi di mana-mana. Orang yang minjem duit, dia pas ditagih galak. Nah, kenapa bisa menjadi fenomena? Nah, kita bisa masuk ke dalam kajian sosiologis dan antropologis. Jadi begini Baraya, alasan orang galak ketika ditagih utang itu adalah gara-gara orang yang dimaksud itu hidup di sebuah masyarakat yang gotong royongnya tinggi. Loh, kenapa? Apa hubungannya dengan gotong royong yang tinggi? Jadi begini Baraya, harus kita pahami bersama bahwa masyarakat itu membangun sebuah kebudayaan gara-gara reaksinya terhadap alam. Itu poin yang pertama. Nah, dari situ muncul beberapa kategori masyarakat atau muncul beberapa kategori budaya dalam masyarakat. Di antaranya adalah masyarakat yang individualis. Kenapa muncul masyarakat individualis? Gara-gara masyarakat itu hidup di wilayah yang sumber daya alamnya sedikit. Karena hidup di wilayah yang sumber daya alamnya sedikit, maka mereka enggan sekali atau takut sekali untuk berbagi, karena untuk dirinya pun belum tentu mereka kebagian. Karena itu maka mereka akan menjadi egois, atau kalau misalkan mereka ada dalam satu kelompok, mereka menjadi sangat etnosentris, menjadi sangat brutal terhadap kelompok lain, dan kemudian menganggap bahwa kelompoknya itu adalah yang paling benar, yang harus mereka jaga sebaik-baiknya dan sebagainya. Pokoknya menjadi masyarakat yang egois, atau menjadi etnis yang egois gitu, etnis yang menganggap bahwa kelompok yang lain itu salah dan mengancam dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada kelompok masyarakat yang hidup di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga mereka menganggap bahwa mereka tidak harus bersaing, tidak harus berkompetisi, tidak harus berebut untuk mendapatkan sumber daya alam, tapi yang paling penting itu adalah bahwa mereka harus
mengelola sumber daya alam itu. Nah, karena masyarakat harus mengelola sumber daya alam itu, maka mereka harus bergotong royong gitu. Jadi masyarakat yang sumber daya alamnya sedikit cenderung menjadi egois, masyarakat yang sumber daya alamnya banyak cenderung untuk bergotong royong. Karena masyarakat yang kedua ini mereka nggak berpikir bagaimana cara mendapatkan sumber daya alam, mereka hanya berpikir bagaimana cara mengelola sumber daya alam. Dan karena itu maka mereka bekerja sama. Nah, orang Indonesia itu adalah tipe masyarakat yang kedua, sumber dayanya melimpah sehingga mereka tidak fokus untuk bagaimana cara mendapatkan sumber daya alam, mereka fokus tentang bagaimana cara mengelola sumber daya alam itu. Begitu. Nah, ketika mereka sudah bergotong royong itu, maka satu kelemahannya, tentu saja ada banyak hal yang positif ya, tapi salah satu kelemahannya itu adalah bahwa mereka gagal untuk memberikan batasan yang jelas dan pasti tentang kepemilikan pribadi dan kepemilikan kelompok. Mana ini milik umum dan mana ini milik pribadi. Itu menjadi sangat sulit, menjadi sangat kabur gitu. Jadi misalkan hal yang sederhana ya, dan banyak terjadi di Indonesia. Ada orang mau gelar pesta pernikahan anaknya, dia nggak mau sewa gedung, dia maunya jalan diblokir, jalan untuk umum diblokir. Kan sebenarnya pernikahan itu urusan pribadinya dia dan jalan itu adalah untuk urusan umumnya. Tapi dia nggak ngerti, dia nggak ngerti batasannya, sehingga apa? Sehingga jalan ditutup aja, ngomong sama RT RW, kemudian bikin pelang apa dan sebagainya, pengalihan jalan dan sebagainya. Begitu. Mereka tidak peduli kalau misalkan di jalan yang lain kemudian macet dan kemudian orang pada mengutuk orang anaknya yang sedang nikah, kan mereka juga nggak peduli. Yang paling penting adalah bahwa milik pribadi dengan milik bersama itu mereka tidak memiliki kejelasan, tidak memiliki kepastian hak kepemilikan gitu. Ini juga terjadi pada misalkan banyak orang-orang di Indonesia yang punya mobil tapi nggak mau sewa garasi atau misalkan nggak mau bikin garasi di rumahnya, sehingga apa? Jalan-jalan raya, jalan umum itu dijadikan garasi untuk pribadinya sendiri, begitu kan? Atau misalkan banyak sekali orang-orang Indonesia yang ketika misalkan menggunakan program-program tertentu, aplikasi tertentu, mereka milihnya yang gratisan atau ngebajak gitu, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Atau misalkan ada trotoar, trotoar itu milik umum, tetapi dipakai sama seseorang untuk berjualan batagor di situ, kepentingan pribadinya tapi menggunakan hak-hak umum gitu. Atau misalkan yang sering terjadi lahan parkir. Lahan parkir itu lahan kosong sebenarnya untuk umum atau milik instansi tertentu, tapi kemudian sama satu orang dianggap sebagai hak miliknya untuk usaha, jadi bukalah pak parkir di situ dan sebagainya. Nah, ini semua dan termasuk juga korupsi ya. Ketika kita misalkan menjabat, kita banyak sekali orang-orang Indonesia yang tidak mendapatkan sosialisasi yang baik tentang jabatannya dan tentang hak-haknya. Banyak di antara mereka yang melakukan korupsi seperti makan kacang goreng, biasa-biasa aja gitu. Kita nggak berbicara soal orang-orang yang tinggi derajatnya gitu, orang yang pejabat dan sebagainya. Orang-orang kecil di antara kita juga banyak melakukan hal-hal yang seperti itu, hal korupsi seperti itu. Karena apa? Karena nenek moyang kita, ayah kita, kakek kita, ibu kita, nenek kita, bibi kita, paman kita, itu tidak memberikan sosialisasi yang memadai tentang mana hak pribadi dan mana hak umum gitu. Sehingga kita menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi ataupun hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, ketika kita masuk pada dunia di mana kita minjem uang, kemudian pas ngembaliin lagi kita marah-marah, karena kita menganggapnya bahwa ya uang itu kan bagian dari gotong royong kita. Kamu tuh kalau minjemin ke saya itu ya jangan maksa-maksa, ya biasa aja, baik-baikan aja. Ini mah uang mah gak, pokoknya mah pikirannya itu adalah pikiran bahwa uang itu tidak jelas hak kepemilikannya milik siapa gitu. Kita kurang sekali untuk mendapatkan sosialisasi tentang hak kepemilikan, terutama uang. Begitu ya. Jadi saya pikir Baraya paham tentang kaitan antara masyarakat, budaya dengan galaknya orang ketika ditagih utang. Kok nyambung ya? Ya memang nyambung ya, kita itu semuanya memang nyambung. Kemudian alasan yang kelima, ini juga terkait dengan masalah sosiologis, kenapa seseorang itu menjadi galak ketika ditagih utangnya, itu adalah karena kegagalan internalisasi nilai-nilai agama. Jadi begini Baraya, kita itu mengenal banyak sekali norma dalam kehidupan, dan ada banyak norma itu mengatur kehidupan kita. Ada norma hukum, norma adat, sopan santun, norma agama, dan sebagainya. Nah, norma agama itu sebenarnya adalah sesuatu yang paling sakral. Nah, karena itu, maka semestinya dia paling mendorong kita atau paling memberikan kita motif untuk melakukan sesuatu. Motif agama itu atau norma agama itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di dalam agama tertera bahwa gak boleh misalkan kita ngambil
hak yang bukan milik kita, misalkan, atau misalkan bahwa kalau misalkan kita berhutang itu harus dikembalikan dan sebagainya. Itu norma agama itu kan jelas, khususnya yang Islam itu eksplisit dan banyak yang terkait dengan masalah itu. Tapi kenapa kita tidak menjadi seperti itu? Gara-gara agama itu tidak masuk ke dalam diri kita, tidak ada internalisasi. Yang terjadi itu adalah agama menjadi cover, menjadi kulit kita, bukan menjadi hati kita. Kalau agama menjadi kulit kita, menjadi pelindung kita, maka kita akan melakukan kejahatan, maka kita akan melakukan kesalahan, maka kita akan memaklumi kelemahan dengan agama. Begitu. Jadi kita ngomong kasar, ya ini karena pembelaan kita terhadap agama, ya yang kayak gitulah ya. Kenapa kita bodoh? Yang penting kan ilmu kita akhirat, ya gitu ya. Dan jadi si agama itu dijadikan sebagai kulit, dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan diri ketika kita misalkan mendapatkan kritik dari pihak lain. Maka seharusnya agama itu di hati kita, di mana agama itu masuk internalisasi dalam diri kita. Sehingga kalau misalkan kita pinjam uang, kita berpikir keras bagaimana cara mengembalikannya. Karena misalkan ya gini ya, dalam Islam minjem uang kemudian nggak dikembalikan itu dosanya jauh lebih besar daripada makan babi. Tapi kan kita mah dosa yang paling ultimate itu ya makan babi. Kita bisa ngomongin orang, bisa memfitnah, bisa masukin orang ke dalam penjara, bisa bikin apa segala rupa itu boleh, asal jangan makan babi gitu kan. Ada teman saya yang dia marah pas ditawarin makan babi, tapi dia pas dia marah-marah seperti itu, dia tuh suka melakukan KDRT kepada istrinya. Lah kok bisa seperti itu? Jadi ya karena apa? Karena dia tidak ada internalisasi agama dalam dirinya, sehingga ya ketika dia ditagih dia malah marah-marah gitu. Ya oke, barangkali itu saja ya. Jadi pendeknya, kalau misalkan ada orang yang pinjam uang tapi marah-marah, berarti dia secara emosional dia buruk, dia merasa terancam, dia bodoh secara intelektual, kemudian dia dibesarkan di lingkungan masyarakat yang bergotong royong dan agamanya kurang masuk ke dalam hati nuraninya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.